Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak selamat, kita kali ini sudah masuk di bab yang keempat ya, yang bab baru, yaitu yang berjudul fungsi linear gitu ya. Bab tentang garis gitu kan ya. Kalau kemarin sudah dibahas bahwa gambaran fungsi linear gitu kan ya, berupa garis lurus. Jadi bahasan tentang fungsi linear. Misalkan kemarin saya ambil contoh fungsi misalkan fx sama dengan 2x plus 1 ya. Apabila kita gambarkan titiknya, saya ambil titik x nya 1, 2 kalikan 1 tambah 1, maka hasilnya adalah 3. Kemudian f4 misalkan 2 kalikan 4, oke, terlalu tinggi 4 ya, karena dan tidak sesuai dengan garisnya. Misalkan saya ambil F3 ini, maka 2 kalikan 3 ditambah 1, maka hasilnya adalah 7 ya. Nah, apabila kita plot titiknya, maka ini nanti titik ini berupa yang pertama berupa pasangan ketika x-nya dengan 1, nilainya adalah 3. Maka kalau digambarkan di koordinat kartesius adalah ketika x-nya 1, maka nilainya 3, yaitu 1,3 poin sebelah sini. Kemudian berikutnya ketika x-nya 3 dan y-nya diperoleh 7 ya. 1, 2, x-nya 3. Kemudian nilai y-nya adalah 7. Kita peroleh di sini. Oke, maka di sana apabila kita hubungkan akan berupa garis lurus ya. Nanti coba diperbaiki dengan penggaris ya. Dia berupa garis lurus atau kita kenal dengan istilah linear ya. Jadi linear ini mewakili gambar yang dihasilkan nanti, yaitu garis lurus. Nah, tujuan kita kali ini adalah di bab 4 ini salah satunya adalah bagaimana menggambarkan grafik ya, berupa garis lurus ini jika diketahui fungsinya, ataupun jika diketahui titik yang dilalui oleh garis tersebut, ataupun yang jika diketahui komponen yang lainnya adalah gradien ya. Gradien itu apa? Gradien itu adalah kemiringan ya. Kemiringan dari garis itu sendiri akan disimbolkan nanti dengan M ya. Gradien disimbolkan dengan M atau kemiringan. Nah, jadi jika diketahui garis ini memiliki kemiringan ya. Pada video kali ini kita akan membahas berapakah nilai kemiringan dari garis ini. Jika dibandingkan misalkan saya punya garis yang melalui titik 2,1 dan 3,3 misalkan. Kira 3,2 misalkan. Ya, jika dihubungkan, ya, kira-kira lebih curam yang mana, lebih miring yang mana ya. Maka kali ini kita akan menentukan nilai kemiringannya. Nah, cara menentukan nilai kemiringan adalah langkah yang pertama, nilai kemiringan yang melalui dua titik. Ya, nilai kemiringan yang melalui dua titik yang dilalui garis tersebut gitu kan ya. Oke, jadi dirumuskan nanti bahwa nilai kemiringannya adalah M ini sama dengan delta Y per delta X. Delta Y itu adalah selisih dari titik koordinat selisih titik Y-nya, atau Y1 kurangi Y2 per X1 dikurangi X2. Oke, sebagai contoh di soal yang sebelah sini, misalkan ini saya beri label garis K misalkan. Garis K. Tentukan kemiringan dari garis K atau MK ini berapa ya. Langkah pertama adalah kita tentukan titik yang dilalui
garis K tersebut minimal 2 titik. Nah, di soal ini diketahui garis K ini melalui titik, koordinatnya ini adalah, ingat ini sumbu X dan sebelah sini sumbu Y. Untuk koordinat kita baca dari X dulu, maka koordinatnya adalah yang sebelah sini, yang pertama adalah kita ketahui koordinatnya adalah dia 2,1. 2,1. Kemudian yang kedua diketahui koordinatnya adalah 3,2. 3,2. Oke, 2 titik saja minimal untuk menentukan gradien. Kita anggap ini adalah koordinat yang pertama, ini kita anggap koordinat yang kedua, titik koordinat yang kedua. Maka 2 ini adalah nilai dari X1, 1 ini nilai dari Y1. Sebelah sini X2, Y2. Ingat koordinat titiknya secara umum adalah X, Y. Cara menuliskan titik koordinat. Maka titik pertama ini saya beri label dia X1, nilai 2 ini. Kemudian satunya saya beri label Y1. Sama sebelah sini, untuk 3 ini saya beri label X2, yang sebelah sini saya beri label Y2. Setelah diberi label, kita tentukan nilai kemiringannya. Delta Y per delta X. Y1 min Y2 per X1 min X2. Kita peroleh Y1 1 kurangi Y2 nya 2 dibagi X1 2 kurangi X2 nya 3. Kita peroleh hasilnya adalah 1 kurangi 2 min 1, 2 kurangi 3 min 1. Maka min 1 bagi min 1 hasilnya adalah 1. Sehingga diperoleh nilai MK atau gradien garis K adalah 1. Nah, serupa dengan cara ini, maka kita akan ngecek, kita bandingkan dengan garis sebelahnya ini. Saya beri label dia misalkan garis Z. Tentukan kemiringan garis Z. Langkahnya sama ya, delta Y per delta X atau Y1 min Y2 per X1 kurangi X2. Titik yang dilalui oleh garis Z adalah, kita ketahui ini adalah titiknya 1,3. Kemudian yang sebelah sini tadi kita tuliskan di sini kan ya, 3,7 ya, 1,3 dan 3,7. Misalkan kita ini plot sebagai titik pertama, ini titik kedua, maka Y1 kurang Y2 adalah Y1 nya 3 kurang Y2 nya 7. Jadi titik yang kedua maksudnya ya. Sehingga Y1 kurang Y2 adalah 3 kurangi 7 per X1 min X2. 1 dikurangi dengan 3. 1 kurangi dengan 3. Diperoleh 3 kurangi 7 min 4. 1 kurangi 3 min 2. Min 4 bagi min 2 hasilnya adalah 2. Ya. Sehingga MZ diperoleh nilainya 2. Nah, jika dicermati antara MZ dan MK, maka adalah besar nilainya yang MZ. Gradien garis Z adalah nilainya 2. Dan jika diamati dari kemiringan ini, maka lebih curam yang mana? Ya, kita ketahui lebih curam yang garis yang Z. Maka sesuai. Nah, jadi yang lebih curam maka nilai gradiennya atau nilai kemiringannya lebih tinggi. Nilai kemiringannya lebih tinggi. Kita cek tadi, diketahui MZ-nya 2 dan MK-nya adalah 1. Nah, tugas kalian adalah yang pertama ini adalah bagaimana cara menentukan nilai kemiringan jika diketahui satu garis yang melalui 2 titik. Ya, sebagai latihan silahkan dicek di modulnya kan ya. Silahkan dicek di modulnya. Di halaman bab 4 ya. Bab 4 mengenai menentukan nilai gradien ya. Ada di halaman 29 ya, ada di halaman 29. Coba cek.
modul halaman 29. Ya. Silakan diisi latihan A ya, latihan yang bagian A. Latihan A di sana ada pertanyaannya. Apa itu gradien maksudnya bagian A? Latihannya di sana ada pertanyaan, silakan dijawab langsung di modulnya. Kemudian setelah latihan A bisa dilanjutkan ke tas 1 dan tas kedua ya. Tas 1, tas 2 ini ada di halaman 30 sampai 31 ya. Tas 1 sampai tas yang kedua. Sampai tas 2 saja ya, ada di halaman 30 sampai 31. Nah, silahkan ini nanti dikerjakan langsung di modulnya. Hasil pekerjaan silahkan difoto, kemudian seperti biasa diupload di Sisau. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar di YouTube-nya, di kolom komentar yang ada di YouTube di video ini maksudnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian pembahasan mengenai cara menentukan nilai gradien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.